Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amalia Hanif dengan NIM 22810600019. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Perubahan Lingkungan untuk mata pelajaran Biologi SMA kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama ada mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan dengan teliti. Kemudian kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan dengan baik. Yang keempat ialah menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan dengan tepat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Apa itu pencemaran? Pencemaran sendiri ialah masuknya atau dimasukkannya semua benda atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai tidak berfungsi dengan baik. Macam-macam pencemaran lingkungan sendiri ialah ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Pencemaran ini sendiri berdasarkan dari zat yang mencemari lingkungan berupa polutan, sehingga pada hasil akhirnya semua hal menimbulkan penurunan kualitas lingkungan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lingkungan itu dapat dikatakan tercemar apabila kadar polutannya melebihi ambang batas. Macam-macam pencemaran lingkungan sendiri ialah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta pencemaran suara. Pencemaran udara sendiri ini terdiri dari zat pencemar yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, ozon, dan juga gas rumah kaca. Ini berasal dari atmosfer yang tersusun atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93 gas argon, 0,032% gas karbon dioksida, dan sejumlah kecil zat lainnya. Apabila susunan atmosfer di bumi sudah tidak sedemikian rupa, maka atmosfer akan semakin menipis. Efek rumah kaca ini sendiri adalah kegiatan di mana sinar matahari yang menembus lapisan gas-gas tersebut akan dipantulkan kembali ke bumi. Sinar itu terperangkap menyebabkan suhu bumi mengalami pemanasan global. Gas-gas yang terkandung di troposfer itu sendiri ialah H2O, CO2, CH4O3, dan NO. Pencemaran air sendiri ialah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran air secara langsung ialah berupa effluent atau buangan yang langsung dibuang ke dalam air. Contohnya ialah air sungai, saluran air, selokan, laut, dan danau. Secara tidak langsung merupakan kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat pencemaran air permukaan oleh limbah industri atau domestik. Contohnya ialah deterjen, tinja, tembaga, pestisida, dan merkuri hasil tambang. Ini adalah contoh-contohnya, ada limbah domestik, pertanian, limbah industri, dan juga limbah tambang. Pencemaran tanah sendiri ialah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Sumber pencemaran tanah secara langsung ialah terjadi apabila pencemar langsung mencemari tanah. Contohnya adalah pestisida, pupuk kimiawi berlebihan, dan DDT. Secara tidak langsung terjadi bila melalui perantara air dan udara. Contohnya ialah limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan lalu polutan terserap ke dalam tanah. Pencemaran suara sendiri ialah suara yang tidak diinginkan mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Kebisingan adalah suara dengan frekuensi di atas 80 desibel. Pencemaran suara sendiri ialah berwujud kebisingan impulsif, kebisingan semi-kontinu, kebisingan kontinu. Kebisingan impulsif ini adalah kebisikan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya ialah suara ledakan mercon, suara tembakan senjata, dan suara petir. Kebisikan impulsif kontinu ialah kebisikan impulsif yang terjadi terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya suara palu yang dipukulkan terus-menerus.
Kebisingan semi kontinu ialah kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya adalah suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalanan dan suara pesawat yang terbang sedang melintas. Kebisingan kontinu itu sendiri ialah kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya adalah suara mesin pabrik. Penanganan limbah padat sendiri ialah penimbunan tanah atau landfill ditimbun dalam tanah agar cepat terurai. Penimbunan secara berlapis sanitary landfill ditimbun dengan ketinggian tertentu, kemudian pembakaran incineration, pembakaran dilakukan pada jenis limbah padat tertentu seperti kertas dan plastik. Penghancuran pulverization, sampah yang terkumpul kemudian dihancurkan dengan satu alat. Pengomposan composting, sampah organik berupa dedaunan, sisa sayuran, kulit buah maupun kotoran hewan dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos. Penanganan limbah gas sendiri adalah filter udara, pengendap siklon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatik. Penanganan limbah cair IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Ini ada daftar pustakanya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.